Halo adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu GKPI Jelambar, apa kabar? Adik-adik sekolah minggu GKPI Raja Wali, apa kabar? Kita sekarang bersyukur bisa berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu secara virtual. Adik-adik, walaupun secara virtual, Tuhan masih hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah rumah kamu, dimanapun kamu berada. Nah, adik-adik, mari kita angkat pujian buat Tuhan, sebab Tuhan sudah memberkati kita selama seminggu yang lalu, dan saat ini kita mau mengucap syukur kepada Dia, kita mau beribadah, kita siapkan hati kita katakan, Tuhan, Kau gembala kami. Adik-adik ya. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada baiknya kita berdoa meminta pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali berjumpa pada ibadah online Sekolah Minggu Resort Jaya 1. Berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan, pakai setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan mengajak kami bernyanyi, berdoa, dan belajar firman Tuhan hari ini. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan kami serahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik di rumah, dimanapun kamu berada, apa kabar kamu hari ini? Abang harap kamu semua, baik kelas besar, kelas kecil,
baik GKPI Jelambar, GKPI Raja Wali, kamu dalam keadaan sehat selalu. Karena itu yang terutama pada saat ini ya, pada hari-hari ini kita harus sehat ya, sebab anak-anak rentan sekali belakangan ini terserang COVID-19. Adik-adik, untuk Abang mau memberitahu tema hari ini ialah tema ibadah kita hari ini adalah jangan sesat. Apa itu? Nah, ikuti terus ibadah ini dari awal sampai akhir, terutama nanti akan diterangkan dalam pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik, kita sekarang mau sambung lagi memuji Tuhan. Masih semangat adik-adik? Tentu harus semangat. Kita sekarang memuji Tuhan. Lagu berjudul Ada Dua Jalan. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi adik-adik ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik, saatnya kita menghafal 10 perintah Tuhan atau dasatita. Baik, Abang bacakan ya sambil dihafal. Kalau bisa kamu bisa lihat-lihat dari HP kamu atau dari Alkitab. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah bundamu, supaya kau panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan kau membunuh. Titah ketujuh, jangan kau berzina. Titah kedelapan, jangan kau mencuri. Titah kesembilan, jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan kau mengingini rumah temanmu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Demikianlah 10 firman Tuhan. Mari kita hafal sama-sama supaya berguna bagi kehidupan kita. Amin. Adik-adik, ayo kita bernyanyi kembali. Kita angkat pujian yang mengatakan, iblis itu musuh kita. Itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota. Dengan darah yang mulia dia tebus dosa kita.
Kembali adik-adik, ayo kita menghafal kembali. Kali ini adalah pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, apa yang kita cari dalam dunia? Yuk kita angkat pujian kembali, cari apa di dalam dunia. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekali lagi adik-adik ya. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Kita bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, sudah siapkan Alkitabnya di sebelah kamu dan duduk kamu, posisi kamu rapikan. Kita akan bersiap untuk menyambut firman Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian dulu sebelum firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya untuk bernyanyi dalam Kidung Jemaat 363 Bagi Yesus. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Shalom adik-adik, selamat pagi.
Adik-adik, bagaimana kabarnya di minggu pagi ini? Sehat dan sukacita selalu ya. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi ini, atas segala kasih setiamu yang terus-menerus menjaga, memelihara, dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur pagi ini karena masih dapat menikmati hari yang baru. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat agar kami dapat memahaminya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema khotbah kita pada minggu pagi ini adalah jangan sesat. Adik-adik, di antara adik-adik, siapakah yang pernah tersesat di jalan? Lalu ketika tersesat di jalan, apakah yang adik-adik lakukan? Pastilah kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menuntun kita ke jalan yang benar, sehingga kita terlepas dari ketersesatan kita. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, apakah contoh dari hidup sesat ini? Contoh dari hidup sesat adalah hidup menuruti kemauan sendiri. Misalnya, bolos sekolah, main games seharian, makan makanan sembarangan, seperti makan makanan junk food atau fast food, atau jajan sembarangan, atau juga melawan orang tua. Adik-adik tahu nggak, iblis itu paling suka menggodai anak-anak Tuhan untuk hidup senang-senang. Misalnya, daripada belajar, adik-adik lebih memilih untuk main games
atau nonton TV dan nonton video seharian. Lalu, daripada mengerjakan tugas sekolah, adik-adik lebih memilih untuk menyontek. Yang artinya adalah adik-adik menipu guru adik-adik. Contoh lain adalah ketika papa dan mama adik-adik tidak mau membelikan games baru untuk adik-adik. Adik-adik mengatakan bahwa papa dan mama ini kuno, ketinggalan zaman. Papa dan mama tidak mengerti hati adik-adik. Papa dan mama tidak mau adik-adik hidup modern. Contoh lain lagi dalam hidup sesat adalah ketika adik-adik malas atau bosan dengan sekolah, adik-adik bolos. Lalu adik-adik ketika kesal sama teman adik-adik, adik-adik langsung main pukul saja. Lalu adik-adik lebih memilih untuk bermain daripada bersatu teduh dan berdoa dan pergi ke sekolah minggu. Adik-adik, jika kita menuruti kemauan kita sendiri, kita bisa berdosa kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak, pekerjaan iblis itu adalah menggoda adik-adik untuk melakukan dosa. Dosa itu adalah melanggar firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup menaati dan mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan pikiran kita. Alkitab juga mengajarkan kita untuk menaati dan menghormati orang tua. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak hidup sesat? Caranya adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak hanya menyimpannya dalam hati saja, tetapi kita juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, Tuhan itu paling tidak senang dengan dosa. Oleh karena itu, jika ada yang mengajak adik-adik untuk bolos sekolah, main game seharian, melawan papa mama, makan sembarangan, makan makanan junk food dan fast food atau jajan sembarangan, nah firman Tuhan pada minggu pagi ini mengingatkan adik-adik bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dosanya oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus hidup dalam kebenaran. Dan kita jangan mau diperdaya oleh iblis. Adik-adik, sebagai ungkapan komitmen untuk selalu berjalan bersama Yesus di dalam kebenaran, yuk kita sama-sama angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum menutup khotbah dan masuk ke dalam doa penutup, kakak mau mengajak adik-adik untuk menghafal satu ayat singkat yang terambil dari Amsal 2 ayat 20. Bunyinya demikian. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Kakak ulang sekali lagi ya. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Kiranya kita diberikan pertolongan oleh Roh Kudus untuk dapat selalu berjalan di jalan yang benar bersama Yesus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Kuasa,
yang mengetahui segala yang kami pikirkan dan mengetahui batas kemampuan kami. Karena itu, kemampuan kami yang terbatas itu tidak pernah Engkau biarkan begitu saja ya Tuhan. Namun Engkau memberi kami pertolongan melalui Roh Kudus. Berkatilah dan tolonglah kami dalam 1 minggu ke depan ya Tuhan, agar kami dapat melakukan segala tugas kami dengan baik, sehingga hidup kami bisa menjadi teladan dan membawa orang yang belum mengenal Kristus kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kamu mau memberikan yang terbaik, bisa kamu titipkan bagi Tuhan ke gereja dengan kepada orang tua kamu. Untuk adik-adik yang bergereja di GKPI Jelambar, bisa adik-adik kirim ke nomor rekening di bawah ini ya. Dan untuk adik-adik sekolah minggu GKPI Raja Wali di sebelah sini ya. Mari berikan persembahanmu buat Tuhan ya. Oke adik-adik sebelum kita mempersiapkan persembahan kita, baiknya kita berdoa dulu ya. Baru setelah itu kita bernyanyi memuji Tuhan, I have decided to follow Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Berkatilah persembahan kami hari ini ya Tuhan, dan terimalah sebagai ucapan syukur kami, karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Dan ajarilah kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. What behind me, the cross before me. The one behind me, the cross before me. The one behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, virus corona masih ada, bahkan belakangan ini naik lagi. Adik-adik, ayo, abang sarankan wajib untuk menegakkan protokol kesehatan 3M. Apa itu? 1M. M yang pertama adalah memakai masker. Pakai maskermu dengan benar, kemanapun kamu pergi, keluar rumah terutama, pakai maskermu. Jangan sampai kamu lepas-lepaskan ataupun kamu salah menggunakannya supaya kamu terhindar. M yang kedua, mencuci tangan. Apabila tidak mencuci tangan, ya boleh memakai hand sanitizer. Nih hand sanitizer, ya. Kamu semprotkan ke tanganmu. Kamu usapkan ke seluruh permukaan tanganmu, ya. Rasanya yang dingin akan melindungi kamu dari virus. M yang ketiga adalah menjauhi kerumunan dan menjaga jarak. Kurang lebih 1 meter kamu harus menjaga jarak, baik di rumah maupun dimanapun kamu berada. Ayo adik-adik, semangat dalam menegakkan protokol kesehatan. Tidak mustahil kita bisa lolos dan bisa menang dari virus corona yang saat ini sedang meninggi. Semangat terus ya adik-adik. Salam sehat, protokol kesehatan ditegakkan. Shalom adik-adik, sampai ketemu minggu depan.